dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Indonesia kali ini saya berada di Malang Raya. Saya akan jalan-jalan dari Kabupaten Malang, juga ke daerah Batu, dan juga desa-desa yang unik-unik dan punya kelebihan yang luar biasa di Malang ini. Ada seniman yang hebat, dia pembuat biola yang terkenal ke mancanegara, dan juga yang menarik di sini adalah sebuah desa wisata yang berhasil terbentuk melalui dana desa. Seperti apa keindahan Malang, seperti apa kuliner Malang, ikuti terus Indonesia untuk Indonesia Kaya. Indonesia kali ini berkunjung ke Batu Malang, kota wisata di Jawa Timur yang dikenal sejuk. Di Batu Malang, ada banyak sekali tempat wisata menarik untuk dikunjungi. Seperti pembuatan biola, wisata ikonik Jatim Park, desa wisata kafe tepi sawah, tidak lupa ke kebun apel di Kota Batu, wisata edukasi pasteurisasi susu, dan terakhir tentu saja menikmati kuliner yang menggoda selera. Selengkapnya di Indonesia. Pemirsa, saya sekarang sudah berada di sebuah tempat wisata, lokasi wisata yang sangat unik di sebuah desa. Kalau kita lihat tulisan desa wisata Pujon Kidul. Ini menarik karena gagasan ini timbul dari sebuah desa yang memanfaatkan dana desa. Tapi kita coba ngobrol lagi dengan Bapak Udi. Ya. Bagaimana bisa terjadi? Saya sejujurnya begitu melihat ini sangat terkesan sekali. 3 tahun sudah membuat suatu tempat di mana ekonomi kreatif lokal bisa bekerja dengan baik. Bagaimana Pak? Memang awalnya ini adalah satu lahan persawahan. Kita melihat ada potensi di sana, bahwasanya ini bisa dikembangkan menjadi satu tempat wisata yang menarik sebenarnya, menjadi wisata pilihan. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, karena memang di sini kan banyak pengangguran. Pemuda-pemuda ini banyak yang pergi ke kota dan sebagainya. Sehingga kita berinisiatif dari pemerintah desa memanfaatkan lahan milik desa ini menggunakan dana desa. Kita buatlah konsep yang namanya kafe sawah. Jadi ini yang konseptornya adalah teman-teman semuanya, dalam artian yang membuat landscape dan sebagainya. Pemuda-pemuda desa yang mempunyai semangat untuk membangun desanya. Wah, luar biasa ini pemirsa. Ini memberikan contoh bahwa dengan sumber daya lokal yang sangat kreatif dan punya semangat yang bagus, akhirnya tercipta sebuah tempat yang memang bisa menghasilkan manfaat yang memang secara snowball effect juga ke sekitarnya ya. Iya, jelas. Akhirnya bukan hanya kafe ini saja, tapi saya lihat di menuju sini banyak yang buka secara ini masyarakat yang punya peran di sana. Jadi konsep desa wisata itu masyarakat sebagai pemilik, pelaku, dan pengelola. Nah, makanya saya menyampaikan, yuk kita bangun desa kita itu menjadi desa wisata, di mana masyarakat nanti boleh menjadi pelaku. Kenapa? Ketika kita ngomong desa wisata, apalagi ini menggunakan dana desa nih ya, maka itu harus berdampak kepada masyarakat, secara ekonomi tentunya. Dan alhamdulillah di tahun 2018 kemarin omset kita sudah mencapai 10 miliar ini. Wow, itu berapa kali lipat tuh, 10 kali lipat dari dana desa yang diterima berarti? Iya, tentunya seperti itu. Betul. Nah, Pak, kalau mungkin yang bisa menjadi sisi menarik dan keunggulan dari lokasi wisata ini, apa saja sih? Di samping kita menjual view kita, alam kita yang cukup indah, sejuk, ada beberapa atraksi wisata yang memang itu dimiliki oleh masyarakat. Ada wisata berkuda, kemudian ada taman budaya, ada ATV, ada trail. Kemudian trail itu juga bukan hanya keliling di sekitaran sawah, tapi juga bisa sampai di hutan-hutan sekeliling desa kita yang tentunya cukup indah. Saya semakin penasaran nih, ingin muter-muter lagi nih Pak ke beberapa lokasi. Ya. Mungkin kita akan sekali jalan ke tempat yang lain ya pemirsa. Ikuti terus Indonesia untuk Indonesia Kaya. Ya. Pemirsa, sekarang kami berada di kebun apel, mungkin
namanya batu agro apel. Seperti apa di dalamnya? Karena menarik sekali ya. Mereka membuat kebun ini tampak tidak terlalu tertata, tapi justru di situ katanya menentukan kualitas dari apelnya. Penasaran kan? Ke dalam ya? Apa kabar Mas Willy? Apa kabar? Baik Mas Nopri, ya bisa dibantu. Iya. Mas, ini biar kita bisa bawa pulang. Iya, ini memang yang mau berkebun di rumah, kami siapkan aneka macam benih yang betul-betul sudah sudah terproses dia ya. Karena kalau benih itu dari buah, kalau benih itu ada proses tersendiri. Karena kita lihat dari kualitasnya juga. Kalau orang Jawa bilang mentes enggak dia gitu. Oh dari gitu. Berhasil, ya. Ada pengaruh nggak sih kan tanah misalnya di Malang dengan tanah di rumah saya di Jakarta itu beda? Ada yang bisa tumbuh nggak bisa tumbuh atau ada biasanya benih-benihnya yang melakukan penyesuaian terhadap tanahnya masing-masing? Ada beberapa macam yang memang seperti sayuran itu kalau ditanam di kota panas, kalau dia tumbuh langsung adaptasi sama kota sana. Oh gitu. Malah lebih bagus daripada bawa langsung sudah jadi. Kalau sudah jadi adaptasinya 2 kali. Oh begitu. Adaptasi tubuh dan adaptasi dari suhu di sana. Wow, keren tuh ya. Jadi kita semakin tahu. Jadi ada seni yang menarik juga dalam bagaimana tapi memang kalau menanam. yang berkualitas memang betul-betul kita menyiapkan seperti lahannya seperti itu. Oh. Ya. Nah, kalau yang ini apa lagi nih dikemas nih? Yang ini hasil olahan dari buah apel. Ini semacam kayak coba lihat nih, apa ya? Cider apel. Untuk kesehatan, Pak. Murni untuk kesehatan. Jadi dia beralkohol, tapi dia sudah dalam satu proses, tapi masih dalam keadaan halal dia. Oh, halal ya. Karena dia bisa. Kalau yang penting untuk Kesehatan. saya halal. Iya, karena untuk Kita diabetes, kolesterol. Diabetes, kita coba ya. Iya, silakan. Enak kan? Wah, luar biasa nih. Iya. Kayaknya harus beli beberapa nih buat teman-teman. Sekarang kita penasaran. Saya bingung di luar ya kan kalau ngeliat kebun tuh biasanya kalau apalagi kalau di luar negeri nih saya lihat nih Mas Willy kayak rapi gitu, tertata banget. Ini kok kayaknya berantakan gitu susunannya. Kenapa Pak, Mas? Sebenarnya dari awal ini dia tidak berantakan, Mas. Jadi sebenarnya kita ada jarak tanamnya nih antara 2 sampai 3 meter. Iya, ada jarak tanam. Memang sengaja kita biarkan karena apa? Semakin panjang dahan, semakin banyak buahnya. Oh, begitu. Gitu. Dan biasanya kontur tanah ini kalau tidak saling terganggu malah menentukan kualitasnya. Iya, Mas betul Willy? sekali. Jadi ada 5 persyaratan untuk menghasilkan apel yang berkualitas. Betul-betul berkualitas ya. Seperti apel di Kota Batu ini memang luar biasa. Karena dulu orang Belanda itu kenapa suka Kota Batu? Karena mereka menyamakan tanahnya sama di kota sana. Devata. Dari Devata sama seperti ini. Karena dari yang pertama itu dari kelembapan tanah, dari pH tanah. Dari pH tanahnya ya, pantesan kemudian ya. kandungan air tanah. Itu menentukan. Iya, kemudian ketinggian ini lahan, lahan di atas gitu ya. di atas 1000 meter. Kemudian suhunya harus dingin. Kan Mas ini kan dingin ya. Iya. Kita sambil lihat sambil jalan sambil cerita ya, Mas Willy. Kemana kita ya? Ke sana ya? Iya. Terus apa yang membedakan? Ini kan ada apel yang ada warna hijau. Ada yang warna merah. Ada berapa jenis apel sih sebenarnya Mas Willy? Kalau di Kota Batu sebenarnya itu dari tahun 1930 itu kita sebenarnya ada 1-2 aja. Setelah di era berikutnya, di era kurang lebih tahun 89 itu ada 5 macam. Oh, Ada yang pertama itu ada apel yang manis, apel mana lagi. Yang manis tanpa ada rasa masam, dia itu bentuknya bulat pipih gitu. Seperti ini contohnya. Ini apel manis. Ini jadinya manis ntar. Ya, gitu. kalau orang Jakarta mengatakan ini apel madu ini. Karena saking manisnya dia nyebut apel madu. Karena kalau di Kota Malang bukan apel madu karena beda rasa. Beda rasa ya. Iya. Ini yang hijau ini apel mana lagi? Yang berikutnya ada apel merah, merah lonjong. Itu ada apel lonjong itu di sana itu. Itu apel ana namanya. Oh, apel ana. Dia rasanya sweet sour, jadi asam manis dia. Asam manis. Lebih ke arah Tapi ke asam. yang terkenal dari Kota Malang itu kan atau Kota Batu itu apel-apelnya agak asam-asam gitu kan? Iya, yang dulu terkenal sebenarnya kalau dahulu yang terkenal Room Beauty namanya. Oh, Room Beauty ya. Itu untuk pengobatan biasanya. Oh. Karena kita coba ini ya. Ini boleh ya kita. Boleh. Nah, itu. Yang ini yang manis ini. Nah, Itu yang apel mana lagi? Nah, ini pemirsa nih. Oh. Apel yang dari pohon seperti ini namanya apel mana lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, cers. Banyak mineralnya. Luar biasa. Gini aja udah manis banget pemirsa. Ini baru petek loh ya. Kalau sudah menginap, apel kami semakin lama dia akan semakin renyah, semakin manis dan asalkan tidak di kulkas. Tidak perlu di kulkas. Dia tidak akan lagi karena mineral tinggi, di atas 38%. Jadi tidak harus di kulkas ya. Iya, tidak harus di kulkas. Wow, keren banget. Ada perubahan. Yuk kita jalan terus. Oke.